Kalau zakat itu ya, zakat infak itu memang posisinya strategis. Mhm, Nah, kalau bicara pembangunan mhm, dalam konteks Indonesia, terutama dalam 5 tahun terakhir ini, memang zakat itu masuk kategori namanya, sumber pembiayaan alternatif pembangunan. Yang harus diperjelas itu, kan memang tujuan, goals umumnya, mhm. menyalurkan zakat infak itu, agar mustahik menjadi muzaki, kalau belum bisa menjadi muzaki, ya minimal menjadi munfik, Mhm. rutin berinfak. Itulah konsep kira-kira kenapa tujuan pentasarupan zakat infak sedekah gitu kan. Porsinya las itu tadi bagaimana memaksimalkan dana zakat Mhm. agar berbagai persoalan kebutuhan dasar masyarakat itu dipenuhi Iya. dengan instrumen namanya zakat infak sedekah. Mhm. Atau dalam bahasa standarnya bagaimana zakat infak itu bisa mengeluarkan orang dari status kemiskinan ekstrim, kira-kira Ekstrim, begitu. iya. Itulah kerangka berpikir tujuan umum Mhm. dari penyaluran zakat infak sedekah itu tadi. Lembaga zakat tanpa ulil amri, tanpa regulasi dari pemerintah nggak mungkin. Mhm. Dan sehingga menurut saya perlu kolaborasi Iya. antara lembaga zakat dengan pemerintah. Oke, mari kita sama-sama Mhm. selesaikan pengentasan kemiskinan ekstrim ini, Iya. tapi harus dicatat bahwa lembaga zakat itu punya karakteristik. Kalau di Lajismu itu dalam konteks pentasarupan itu ada Mhm. dua istilah, Mhm. namanya pendistribusian dan pendayagunaan. Mhm. Jadi bahasa gampangnya pendistribusian itu hal-hal yang sifatnya bantuan emergensi atau bantuan darurat. Mhm. Nah, pendayagunaan itu sifatnya jangka panjang. Iya. Nah, kebijakan yang dirumuskan di Lajismu, salah satunya adalah bagaimana melahirkan program penyaluran zakat yang berdampak dan berkelanjutan. Mhm. Itu salah satu kebijakannya. Kenapa terjun dan ke dunia filantropi ya? Kalau dalam konteks Lajismu, Mhm. simpel aja jawabannya, penugasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cuan Halal bersama saya Abdul Karim Munte. Saya harus sendiri lagi nih. Biasanya saya sama Bang Adrian, tapi beliau berhalangan di episode ini. Tapi itu tidak mengurangi keseruan obrolan kita hari ini karena di samping saya sudah ada Bapak Ibnu Sani, MSI Direktur Utama Lazismu. Benar ya, Pak ya? Iya, Siap. tapi kalau title-nya MSOS. Oh, MSOS. Iya, Iya, saya maaf. bukan MSI. Oh Karena ya. kalau MSI kan Magister Sarjana Ilmu. Mu. Saya punya keterbatasan. Makanya Karena MSOS. S1, S2-nya rumpunnya FISIP gitu. Oke. Siap. Terima kasih banyak. Siap, sama-sama. Makasih juga sudah diundang. Terima kasih banyak, Pak. Saya enaknya manggilnya Pak Ibnu. Iya, boleh. Atau panggil nama juga nggak apa-apa. Baik. Nah, hari ini Hmm, tadi teman-teman sudah dengar ya Pak Ibnu ini Direktur Utama Lazismu. Pasti obrolan kita tidak jauh dari zakat, infak ataupun sedekah. Khususnya bagaimana perspektif Muhammadiyah sebagai lembaga amil zakat nasional mengelola zakat. Nah, hmm, sebelum kita ke topik intinya, saya mau bertanya sedikit tentang siap. biografi Bapak, Pak. Hmm. Eee, Kenapa bisa terjun atau sekarang ini Mhm. di dunia filantropi lah kalau bahasa kerennya sekarang ini, Pak? Kenapa terjun dan ke dunia filantropi ya? Kalau dalam konteks Lajismu, Mhm. simpel aja jawabannya, penugasan. Udah gitu aja, penugasan dari PP Muhammadiyah, Mhm. dikasih tugas suruh aktif dan beraktivitas di Lajismu. Mhm. Tetapi sebelum Lajismu memang dunia filantropi. Mhm. Kalau jikalau filantropi dimaknai pada aktivitas kerelawanan, Mhm. memang sudah lama. Jadi di aktivitas di Orto Muhammadiyah, terus Iya. kemudian lanjut di Majelis Pelayanan Sosial yang Mhm. mengurusi program-program perlindungan anak, kesejahteraan lansia, penyandang disabilitas memang sudah
sudah mulai akrab lah. Tapi Iya, kalau memang khusus di Lajismu, memang baru setahun ini menjadi direktur utama gitu. Ya intinya penugasan lah gitu. penugasan. Kalau induk organisasi manggil, Harus kalau patuh. kader itu ya Samina Watona gitu, Iya, gitu aja. Simpelnya gitu aja penugasan gitu. harus ikut ya, Pak. Iya harus ikut apa kata pimpinan gitu. Tapi memang sejak terlepas dari penugasan itu, tapi memang sejak awal sudah cukup banyak beraktivitas di dunia sosial ini ya, Pak ya. Sudah banyak. Kayak sebelumnya kan saya di Majlis Pelayanan Sosial ya, yang tadi sampai ya riset, kajian, terus membuat program terkait perlindungan anak, kesejahteraan lansia. Jadi memang sudah lama di dunia filantropi. Dan itu semua di lingkungan Muhammadiyah, Pak? Iya, Atau 100% di lingkungan Muhammadiyah. Ya paling kalau keluar Muhammadiyah, ya kayak gini lah kita sharing, bagi-bagi praktik baik, pengalaman gitu. Iya. Tukar ide, tukar gagasan. Tapi memang semua full time di Muhammadiyah gitu. Termasuk di aktivitas filantropinya. Mhm. Iya. Eh, saya mau itu Pak, kalau Bapak lihat sebenarnya eh, zakat ini kan nggak lepas dari secara global kan bagian dari struktur ekonomi umat Iya. lah, gitu ya. Nah, kalau yang Bapak lihat terkait dengan ekonomi umat dan zakat ini sebenarnya posisinya seperti apa sih, Pak? Kalau zakat itu ya, zakat infak itu memang posisinya strategis. Mhm, Nah, kalau bicara pembangunan mhm, dalam konteks Indonesia, terutama dalam 5 tahun terakhir ini, memang zakat itu masuk kategori namanya sumber pembiayaan alternatif pembangunan. ya, Kenapa disebut sumber pembiayaan alternatif pembangunan? mhm, Karena ternyata investasi pemerintah, dana pemerintah maupun investasi BUMN untuk mhm, pertumbuhan pemerataan pembangunan tidak cukup. iya, Maka disebutlah ada istilah pendanaan alternatif, namanya dana sosial keagamaan. iya, Sosial keagamaan itu ya zakat dan wakaf. Tentu ada infak sedekah juga. Nah, memang dari sisi keuangan, zakat ini penopang, terutama pada aspek keuangan bagaimana pertumbuhan, pemerataan pembangunan, pertumbuhan kesejahteraan mhm, bisa langsung dieksekusi dan pemerataan itu terjadi ya instrumen keuangannya namanya salah satunya zakat gitu. mhm, Memang perannya strategis itu, setara iya. dengan pajak lah gitu. Iya, karena kalau kita lihat juga di Mhm, sejarah mhm. awal-awal Islam memang zakat kan jadi bagian dari pendapatan negara gitu ya. Iya, Jadi bagian dari keuangan yang dikelola oleh iya. Baitul Mal kalau Baitul dulu. Mal. Kalau dulu kan Baitul Mal. Iya, Sekarang kalau di Indonesia kalau kita kiaskan ya Departemen Keuangan lah iya, itu. Nah, kemudian kalau ini ya mungkin semacam dana tambahan APBN-nya lah gitu iya. dari negara walaupun uang zakat itu bukan berstatus uang APBN, dia Bukan berstatus uang uang negara. umat gitu, bukan Betul, uang negara gitu. betul. Nah, kalau dilihat dari sini Pak, kan kalau pengelolaan zakat di Indonesia ini kan Hmm, ada BAS, ada LAS ya. ya. Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Buat Hmm, teman-teman yang baru mendengar istilah ini, kalau hmm, Badan Amil Zakat itu dikelola oleh negara, hmm, kemudian kalau Lembaga Amil Zakat itu dikelola oleh swadaya masyarakat, baik itu hmm, ormas maupun di luar ormas gitu ya. hmm, Lazisme hmm. sebagai lembaga pengelolaan zakat sekarang ini sebenarnya sedang melakukan apa sih, Pak? Kalau dari sisi mungkin sebagai runutan berpikirnya ya, Ya. sebenarnya mengelola lembaga zakat itu sama dengan mengelola lembaga keuangan Nah, atau kerja-kerja lembaga zakat itu sama dengan mirip dengan lembaga perbankan. hmm, Hanya ada perbedaan istilah. ya, Pertama, persamaannya adalah bank dan mhm, lembaga zakat itu menghimpun dana publik. iya, Nah, beda di istilahnya nanti. Kalau bank itu kan menghimpun dana dana publik dalam bentuk tabungan, mhm, ya kan? mhm, Nah, sementara kalau lembaga zakat itu menghimpun dana publik namanya zakat infak sedekah. mhm, Nah, kemudian lembaga zakat ketika ada uang masuk dari nasabah, itu kan pasti ada penyaluran. iya, Ada bentuk kredit misalkan dan lain-lain. iya. Nah, lembaga zakat juga sama, cuman
istilahnya berbeda, pentasarufan penyaluran dana zakat infak dan itu tanpa ada embel-embel profit, kan gitu. Nah, kedua, sama-sama berorientasi bagaimana memuaskan tanda kutip atau memaksimalkan pelayanan paripurna untuk nasabah. Kalau perbankan ya. Ya. Kalau lembaga zakat bagaimana memberikan pelayanan paripurna terhadap muzaki dan munfik. Jadi sebenarnya antara lembaga zakat dan perbankan 11-12 mirip. Ya, ya. Makanya salah satu tantangan lembaga zakat itu bagaimana memberikan pelayanan yang Ya. paripurna untuk muzaki munfik yang kalau dalam bahasa perusahaannya namanya customer service. Iya. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua dalam konteks keuangan atau lembaga keuangan publik, maka yang namanya transparansi, akuntabilitas itu udah harga mati itu. Nggak bisa ditawar-tawar. Sama juga lembaga perbankan kan gitu kan. Betul. Nah, Lajismu juga sama dalam rangka transparansi, akuntabilitas itu ada audit keuangan. Audit keuangan itu dilakukan oleh kantor akuntan publik dan Yeah. itu ditender. Kami melakukan tender terhadap penetapan kantor akuntan publik. Nah, berikutnya juga nanti akan ada audit syariah dari Kementerian Agama. Itu kira-kira bisnis intinya lembaga zakat lah kira-kira. Nah, terkait pertanyaan apa yang dilakukan Lajismu itu mirip atau apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Jadi kerjaan sehari-hari Lajismu itu gampangnya menghimpun dana publik, dana zakat, infak, sedekah, kemudian kurban, fidyah itu, kemudian dari dana yang sudah terhimpun itu disalurkan oleh Lajismu yang dalam bahasa yang saya sebutkan tadi pentasarufan, pentasarufan zakat, infak, sedekah. Nah, penyaluran atau pentasarufan itu ada dua model. Pertama memang charity, yang itu bantuan langsung. Ada yang jangka panjang, itu bagaimana pemberdayaan. Nah, ketika bicara pemberdayaan, Lajismu itu punya 6 pilar program. Pilar pendidikan, kesehatan, kemudian lingkungan, sosial dakwah, ekonomi, dan kemanusiaan. Itulah kerjaan sehari-hari Lajismu. Gitu. Tapi sebelum saya dalami 6 pilar itu, Pak, mungkin kita mau coba lihat secara global. Sebenarnya kalau yang dilakukan oleh Lajismu sekarang ini mungkin dari dari evaluasi internal yang dilakukan nih, Pak, terkait dengan kan isu Indonesia sekarang ini kan masih beberapa masalah krusial itu kan masih kita alami sekarang ya, Pak. Kayak misalkan kelaparan, kemiskinan ekstrim gitu-gitu, Pak. Sama orang kita tahu apalagi di kota-kota banyak yang tidak punya tempat tinggal yang layak gitu. Nah, kalau Lajismu melihat ini atau dalam strategi Muhammadiyah Lajismu melihat isu-isu atau persoalan-persoalan ini bagaimana, Pak? Pertama begini, yang harus diperjelas itu kan memang tujuan, goals umumnya kenapa menyalurkan zakat infak itu agar mustahik menjadi muzaki. Kalau belum bisa menjadi muzaki, ya minimal menjadi munfik. Rutin berinfak. Itulah konsep kira-kira kenapa tujuan pentasarufan zakat infak sedekah gitu kan. Nah, cuma pertanyaannya apakah ketika bicara bagaimana merubah mustahik menjadi muzaki, merubah jadi tangan di bawah menjadi tangan di atas, itu kalau persepsi saya pribadi, kalau semuanya diserahkan kepada lembaga zakat, tidak proporsional. Kenapa? Karena lembaga zakat tidak punya yang namanya politik kekuasaan. Yang punya itu ulil amri itu. Politik apa? Politik anggaran, politik regulasi, peraturan perundang-undangan gitu kan, politik program. Jadi seandainya pun LAS bisa mengentaskan kemiskinan, itu kalau misalkan kebijakan politiknya dari ulil amri pemerintah tidak menunjang bagaimana pemerataan itu terjadi, menurut saya ya LAS itu ya kalau nggak tipes setruk itu. Kalau bicara pengentasan kemiskinan murni 100% tanggung jawab LAS. Bahkan menurut saya itu nggak proporsional. Tapi kalau dari sisi kira-kira yang dilakukan, misalkan pembagian tugas ini bisa berjalan dengan baik ya. Kita mengandaikan gitu ya, Pak. Semoga nanti pendengarnya ada pengambil kebijakan gitu. Iya. Nah,
pemerintah mengambil kebijakan, menyusun supaya Hmm. bagaimana supaya ekonomi yang adil. Nah, Hmm. kalau LAS itu nanti mengambil porsi apa kira-kira? Porsinya LAS itu tadi bagaimana memaksimalkan dana zakat Mm-mm. agar berbagai persoalan kebutuhan dasar masyarakat itu dipenuhi Iya. dengan instrumen namanya zakat infak sedekah. Mm. Atau dalam bahasa standarnya bagaimana zakat infak itu bisa mengeluarkan orang dari status kemiskinan ekstrim, kira-kira Ekstrim. begitu. Iya. Itulah kerangka berpikir tujuan umum dari penyaluran zakat infak sedekah itu tadi. Iya. Gitu. Nah, tentu ya itu tadi kalau bicara pengentasan kemiskinan atau Mm-mm. keluar dari kemiskinan ekstrim itu butuh proses tidak lama, butuh cepat. Butuh waktu lama, nggak bisa Nggak cepat. bisa cepat ya. Contoh misalkan ketika bicara kebutuhan dasar itu kan ada aspek pendidikan, aspek Iya. kesehatan, ya kan? Mm-mm. Aspek sumber daya ekonominya. Iya. Nah, contoh misalkan gimana kita orang atau warga negara bisa sekolah kalau misalkan anggaran pendidikannya rendah misalkan, Iya. atau kebijakan pendidikannya tidak mendukung sekolah atau layanan pendidikan itu menjadi hak dasar yang harus dipenuhi misalkan. Nah, itu kan butuh kebijakan politik dari pemerintah atau ulil amri itu. Iya. Itu makanya saya bilang lembaga zakat tanpa ulil amri, tanpa regulasi dari pemerintah nggak mungkin. Mm-mm. Dan sehingga menurut saya perlu kolaborasi Iya. antara lembaga zakat dengan pemerintah. Oke, mari kita sama-sama selesaikan pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Iya. Tapi harus dicatat bahwa lembaga zakat itu punya karakteristik. Iya. Gitu. Berarti mesti berbagi tugas lah ya. Iya. Ibaratnya kan kalau kita lihat, kita udah tahu Mm, problem-problem ekonomi keumatan kita itu seperti mm, apa gitu ya. mm. Dan mau nggak mau kita harus membagi tugas. Ini Iya. tugas negara, Mm, ini bisa didelegasikan oleh LAS gitu ya. mm, Karena mm, ini nggak mungkin dilakukan oleh LAS dan mm. ini juga mungkin harus dibantu oleh negara, juga harus dibantu oleh LAS gitu ya. Iya, iya. Mm. Ya, jadi porsinya LAS itu ya memang mitranya pemerintah. Pemerintah. Dan itu menurut saya sah-sah saja. Nggak Iya. ada yang salah karena bicara undang-undang pengelolaan zakat, tujuan pengelolaan zakat kan ada dua. Salah satunya bagaimana mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan. Jadi kalau bicara kolaborasi dengan pemerintah, lembaga zakat dengan pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, sah. Baik Iya. dari sisi hukum Islamnya maupun dari sisi hukum positif peraturan perundang-undangan. Iya. Sah itu nggak masalah. Cuma itu tadi harus dicatat bahwa lembaga zakat itu tidak bisa menyalurkan sembarangan. Betul. Pertama, misalkan kalau kolaborasi dengan pemerintah, asnafnya pas nggak? Iya, harus Kan ada 8 asnafnya. itu. Iya. Terus ketika asnafnya katakanlah udah cocok nih, asnafnya Iya. misalkan fakir miskin. Itu kira-kira sebaran asnafnya gimana? Iya. Sehingga jangan sampai misalkan asnaf hanya misalkan numpuk di fisabilillah misalkan. Iya. Nah, terus yang kedua, lembaga zakat itu dalam menyalurkan ada dokumen namanya RAPB. Nah, apakah misalkan ketika pemerintah ingin berkolaborasi, itu harus dipastikan oleh lembaga zakat. Anggarannya ada nggak di dalam RAPB gitu. Kalau nggak ada, agak repot gitu. Iya. Makanya saya bilang tadi perlu ada pemahaman bagaimana karakteristik lembaga zakat itu gitu. Tapi kalau misalkan begini Pak, sekarang ini kan kita tahu tadi ya di awal kita bilang ada BAS, kemudian ada LAS. Nah, sebenarnya yang membedakan BAS dan LAS selain oleh tadi negara sama satu oleh masyarakat itu apa bedanya, Pak? Bedanya sih kalau gampangnya gini. Basnas itu lembaga zakat plat merah. Lembaga zakat Lajismu itu lembaga zakat plat hitam. Ya, itu gampangnya ya Iya, untuk iya, iya. mempermudah. Tapi mungkin lebih ke ruang kerjanya lah, Pak. Kalau ruang kerja sama. Ruang kerja sama. Cuma dalam konteks kelembagaannya itu bisa jadi beda. Iya. Nah, kalau Lajismu itu memang lembaga zakat yang didirikan oleh ormas. Iya. Oke. Nah, dalam peraturan perundang-undangan itu ada 3 kriteria LAS. Pertama, LAS skala nasional. Betul. LAS skala nasional itu yang area kerjanya itu seluruh Indonesia.
kemudian ada LAS skala provinsi, Provinsi, LAS skala kabupaten kabupaten, kota. Nah, kota. Lajismu itu skala nasional. Mm-mm. Itu pertama. Nah, kemudian bedanya juga adalah kalau Basnas itu dia representasi Ulil Amri. Iya, Karena dia ada logo Garudanya lah, gampangnya gitu. iya, iya. Sementara Muhammadiyah itu representasi umat. Mm-mm. Nah, karena dia tidak dididikan oleh Ulil Amri. Mm-mm. Muhammadiyah, Lajismu itu mendapatkan mandat dari Ulil Amri menjadi amil, kira-kira gampangnya begitu. Iya. Itu gampangnya. Perbedaan-perbedaannya ya. Iya. Tapi kalau dari sisi yang dilakukan, Program kerja, programnya, kegiatan sama semua. ya, Pengangkatan perbedaannya aja yang beda. Kalau Iya. Lajismu itu gampangnya nggak ada logo, nggak ada gambar Garuda Garudanya, gitu. heeh. Kalau Kalau Basnas Basnas kan ada. ada, Kalau betul. Lajismu gambarnya matahari lah. Betul. Nggak kuat itu. Betul. Tapi kalau Nggak ini gagah itu, kurang gagah itu. Karena kan orang gagah kalau pakai ada logo Garuda gitu kan. justru kan kalau matahari dia lebih bulat, lebih besar, lebih bercahaya. Nah, tapi kalau yang saya mau dalami terkait dengan lazismu ini, yang misalkan saya kan sebagai ini ya, sebagai Muslim yang akan memberikan zakat. Sekarang ini kan ada banyak ya lembaga-lembaga zakat. Tapi kalau misalkan saya ingin berzakat melalui lazismu, kira-kira apa keuntungan yang bisa saya dapatkan gitu? Oke, ini mirip dengan hasil kira-kira saya melakukan evaluasi selama hampir 1 tahun ini menjadi direktur utama. Saya menjadi direktur utama dan kami Lajismu bisa bekerja maksimal, entah itu terutama di aspek penghimpunan ya, karena ada nama besar Muhammadiyah itu tadi. Jadi ada nama embel-embel Muhammadiyah. Iya. Jadi agak mudah. Kenapa mudah? Karena publik masih percaya. Itu aja kuncinya. Iya. Yang bisa mempercepat, memperlancar kerja-kerja penghimpunan Iya. dan kerja-kerja penyaluran. Nah, kenapa ke Lajismu? Pertama, ya kita punya jaringan se-Indonesia. Iya. Ya dari tingkat pusat sampai ke desa. Kalau di Lajismu itu ada namanya kantor pusat, Iya. kemudian kantor wilayah, tingkat provinsi, kantor daerah, kemudian kantor layanan. Nah, tetapi yang sering juga orang pertanyakan ketika mau berzakat, entah itu individu atau corporate ya, Iya. mereka menanyakan, Lajismu ini inklusif nggak sih? Gitu. Jangan-jangan dana zakatnya disalurkan hanya untuk orang Muhammadiyah. Saya bilang ya enggak begitu. Kami dalam penyaluran itu ada 2 kriteria mitra. Mitra internal yang berasal dari Muhammadiyah dan mitra eksternal. Itu. Dan kadang-kadang pun para muzaki atau donatur terutama corporate, ya mereka nggak masalah. Hanya saja memang kita jelaskan bahwa Muhammadiyah atau Lajismu itu inklusif. Nah, yang kedua yaitu berikutnya adalah Lajismu itu unggul pada aspek sejarah. Iya. Jadi Muhammadiyah sudah mulai mengelola zakat sebelum Indonesia ada dan sebelum Basnas ada. Iya. Itu kira-kira Karena kan keunggulan. Basnas masih Ya, baru ya, Pak. Jadi kalau tata kelola zakat di Muhammadiyah itu dimulai tahun 1920 sampai sekarang. Dan alhamdulillah masih bertahan. Ya, 8 tahun setelah Muhammadiyah berdiri, kemudian mulailah pengelolaan zakat oleh Lajis lah ya. Kalau bisa kita bahasakan sekarang gitu. Iya. Kalau Lajis kan baru, Lajis ini Iya. baru setelah munculnya undang-undang zakat, pengelolaan zakat. Tetapi pada aspek tata kelola Betul. itu sudah dimulai sejak 1920-an, ketika waktu itu namanya belum Lajismu, Betul. namanya Bagian Penolong Kesejahteraan Umum. Gitu. Jadi pada pertama kenapa ke Lajismu tadi satu, kami punya jaringan yang itu bukan hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Berikutnya adalah alhamdulillah kami bagian dari nama besar Muhammadiyah yang publik umat ini masih percaya. Gitu. Nah, berikutnya adalah ya tadi faktor keunggulan sejarah. Jadi kami Lajismu dan Muhammadiyah itu sebagai pelaku sejarah bagaimana tata kelola zakat di Indonesia gitu. Iya. Saya mau melanjutkan yang tadi Pak, 6 pilar program Lajismu.
Ini sebenarnya 6 pilar ini disusun karena memang pertimbangan Muhammadiyah terkait dengan apa-apa saja yang memungkinkan untuk kita terus berkelanjutan, sama memang ini isu yang sangat yang sangat krusial atau yang prioritas untuk kita perbaiki. Sebenarnya prioritas bisa, tapi maksud saya gini, Muhammadiyah itu kan unik. Dia melayani umat dari sejak dalam kandungan sampai mau masuk liang lahat itu diurus. Makanya orang bilang Muhammadiyah itu palu gada. Apa lu mau gua ada gitu kan. Bayangin dari perawatan anak bayi masih kandungan, lahir, kemudian dia beranjak jadi anak-anak, disekolahkan, dikasih SD Muhammadiyah, terus naik lagi SMP, SMA, perguruan sampai tinggi, termasuk kalau mau berobat kesehatan dilayani di rumah sakit. Jadi memang Muhammadiyah itu tadi dari sejak dalam kandungan sampai mau masuk liang lahat itu diurus sama Muhammadiyah. Jadi memang Muhammadiyah itu ya itu tadi apa lo mau gua ada gitu dalam konteks pelayanan untuk umat. Betul. Nah, istilah 6 pilar itu memang saripati atau kesimpulan dari anggaran dasar anggaran rumah tangga. Nah, jadi Muhammadiyah, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tercantum dalam anggaran dasar rumah tangga yang namanya usaha Muhammadiyah. Nah, itu banyak di situ, ada sektor pendidikan, kesehatan, kemudian pengembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, dari situ semua kira-kira disimpulkan melalui 6 pilar gitu. Jadi 6 pilar ini mencerminkan apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah secara keseluruhan, gampangnya seperti itu. Oke, dan Lazismu berkontribusi untuk di 6 pilar ini, sekaligus juga bagian dari untuk menyokong usaha-usahanya Muhammadiyah secara umum gitu ya. Usaha Muhammadiyah Surum dengan catatan tadi bahwa kami inklusif dan dana zakat itu tidak hanya dinikmati oleh warga Muhammadiyah. Betul, karena orang yang miskin juga nggak hanya dari Muhammadiyah, betul. Iya, banyak kan ya kan. Kan isu kemiskinan itu isu lintas agama, lintas suku lah gitu. Dan jadi, itu jadi masalah kita semua. Masalah bersama. Jadi memang ya itu tadi kami komitmen bahwa kami nggak inklusif gitu. Iya. Terkait tadi kalau Bapak sampaikan kan bahwa salah satu cerita sukses Muhammadiyah itu kan salah satunya karena memang budaya di Muhammadiyah yang udah cukup kuat dan sejarah yang panjang. Ya. Salah satunya kan yang kita lihat dan itu sangat sering disampaikan oleh di ceramah-ceramah Muhammadiyah ini kan Al-Ma'un ini. Iya. Nah, sebenarnya konsep Al-Ma'un ini sendiri gimana sih Pak ditafsirkan kemudian dijadikan sebagai gerakan program di lingkungan khususnya Lazismu? Kalau di Muhammadiyah itu Al-Ma'un bukan hanya ditafsirkan, tapi diamalkan. Jadi banyak yang bertanya kepada saya, sebenarnya apa yang menjadi faktor sukses, faktor kesuksesan Muhammadiyah masih bertahan sampai sekarang? Saya katakan salah satunya aspek ideologi. Apa ideologi yang dimaksud? Bahwa Al-Ma'un itu mampu diinternalisasi, dimasifkan kepada seluruh anggota. Hasilnya apa? Amal usaha. Ada sekolah, ada panti asuhan, ada rumah sakit, klinik. Jadi Al-Ma'un itu bukan hanya ditafsirkan, tidak hanya dihafal, tapi memang diamalkan. Dan Al-Ma'un itulah yang menjadi etos berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dua aspek inilah yang menjadi keunggulan Muhammadiyah kenapa masih bertahan sampai sekarang. Jadi faktor ideologinya itu. Bagaimana mampu menginternalisasi Al-Ma'un tidak hanya dihafal, tapi menjadi perilaku sehari-hari. Nah, karena Al-Ma'un itu intinya, Al-Ma'un itu kan simple. Jangan ngaku orang Islam, tetapi Anda nggak peduli dengan penderitaan orang lain. Bahasa gampangnya seperti itulah kira-kira. Gitu. Dan memang Al-Ma'un ini menjadi ayat ajaib, tanda kutip ya. Karena Muhammadiyah bisa memobilisasi sumber daya manusianya, jaringannya, sehingga menyebarlah berbagai macam amal usaha itu tadi. Di bidang pendidikan, kesehatan, sosial.
Ya, gitu. spirit itu yang Ya, menjiwai dan mhm, itu udah jadi bagian dari kehidupan warga Muhammadiyah gitu ya. iya. Nah, Mhm, itu faktornya seperti itu. Jadi faktor penguatan internalisasi ideologi Al-Maun. mhm, Yang kedua, memang sejarahnya, jadi ketika ada pengajian, ya, pengajian rutin Ahmad Dahlan dengan murid-muridnya, nah salah satu murid itu namanya Kiai Suja. mhm, Dialah kemudian yang menjadi ketua bagian penolong kesejahteraan umum. iya, Dia bertanya, bukan hanya bertanya, sebenarnya interupsi. iya, Kenapa kita selalu bahas Al-Maun, nggak ada surat yang lain. lain, Nah, interupsi itu kemudian dijawab oleh Kiai Dahlan. mhm, Sudah diamalkan belum? Oh, ini iya, kalau surah Al-Maun sudah kami baca dalam ketika sholat. iya, Kata Ahmad Dahlan, nggak gitu bro, kata kira-kira ke iya, kalau bahasa murid-muridnya. sekarang lah Bahwa ya, itu nggak gitu bro, katanya. iya, Al-Maun itu bukan hanya dibacakan di sholat, tapi diamalkan. iya, Caranya gimana, Kiai? Cari orang miskin, kalau perlu ajak tinggal di rumah kamu. iya, Tanya kamu, beri dia makan, beri dia pakaian, beri dia alat mandi, kesehatan, mhm, ajak tinggal ke rumah kamu gitu. Nah, artinya dari situ kalau kita ilustrasikan bahwa Al-Maun itu menangkap pesan praktik kafalah dalam iya, Islam. Jadi kafalah itu kan ada keluarga penjamin. iya, Jadi keluarga yang mampu menjamin anggota atau induk masyarakat yang tidak mampu dengan cara diajak iya. tinggal bersama di dalam rumah. Itu kan sebenarnya kafalah. Iya, kalau Itu. sekarang kan kafalah lebih Ya. dekat ditafsirkan dengan asuransi ya. Ya, atau ke Mhm, sektor perbankan keuangan. iya, Padahal kafalah itu kalau dalam tafsir atau pemahaman Kiai Ahmad Dahlan iya, dan Muhammadiyah, kafalah itu ada dimensi kesejahteraan gitu. oh, Jadi kenapa kenapa Ahmad Dahlan minta mhm, murid-muridnya itu ada orang miskin bawa ke rumah itu kan kasih dia makan itu berarti akses sumber daya pangan. pangan, Kasih betul, dia kebutuhan alat-alat mandi, itu bicara iya, tentang akses sumber daya kesehatan kesehatan, dan macam-macam. mhm, Nah, mhm, caranya gimana, Kiai? Tinggal di rumah. Ya tinggal di rumah itu kafalah sesungguhnya gitu. iya, Dan itulah yang menjadi salah satu modal juga mhm, apa pola berpikir warga Muhammadiyah, yaitu tadi Al-Maun itu bukan hanya dihafalkan, tapi diamalkan iya, dan harus ada aksi nyata konkret gitu. iya, Nggak ngawang-ngawang, nggak sekedar betul, jadi betul. manifesto atau pernyataan sikap gitu, nggak Atau begitu. dokumen program ya. Dokumen program gitu kan, atau Betul, betul, sekedar bahan bahan tesis disertasi nggak gitu gitu. Dan betul, Muhammadiyah betul, itu memang karena sudah Al-Maunnya sudah solid, mhm, pemahaman dan praktiknya, dan sehingga juga dampaknya adalah berlomba dalam kebaikan itu menjadi iya, lifestyle-nya, fastabiqul khairat, fastabiqul khairat menjadi lifestyle-nya warga Muhammadiyah, maka Muhammadiyah itu nggak perlu teriak-teriak, Muhammadiyah pro NKRI, iya, Muhammadiyah pro Pancasila. mhm, Kita nggak iya, gitu cara kita, apa yang menjadi kebutuhan publik, apa yang kita punya, ya kita bantu, kita kasih aksesnya. mhm, Bahkan kalau terakhir ingat nggak kejadian bencana Sumatera iya, yang masalah beras? heeh, Kan itu ada bantuan beras, tapi betul, nggak, pemerintah provinsi menolak atau tidak iya, katakanlah tidak mau mengelola. iya, Ini siapa yang mengelola? betul, betul, Tiba-tiba Mendagri Konferensi Pers itu sudah selesai dengan oleh Muhammad, iya, Muhammadiyah gitu. betul, Ya itulah kira-kira. iya, betul Jadi gitu, memang Al-Maun itu dan Fastabiqul Khairat dua ideologi, dua nilai yang membuat Muhammadiyah masih sukses, masih bertahan sampai sekarang. boleh nggak Pak saya bilang, Ap karena Muhammadiyah udah sangat kuat mmm, di ideologi dan, gerakan Al-Maun ini, mhm. jadi tugasnya Lazisme itu sebagai direktur lebih mudah berarti ya, Pak, ya? Pada aspek tergantung juga, Mas. Kadang-kadang ada tantangan juga. Ada Iya, tantangan gini, ini pengalaman ya, heeh, pengalaman. Wah, Muhammadiyah ini ormas terkaya nomor 4 di dunia, gitu kan, iya, betul, ya kan? heeh, Nah, bagi kami dan buat saya itu tantangan. Kenapa? Menjelaskan ke publik bahwa yang dimaksud dengan Muhammadiyah ormas terkaya itu data konsolidasi aset, data iya, tanah, ya kan, data iya, gedung katakanlah, betul. data mobil, Mu motor, aset semua yang iya, bergerak maupun tidak bergerak. Tapi perlu diingat,
yang dilayani Muhammadiyah itu banyak juga orang nggak mampu gitu Iya. loh. Banyak yang sekolah di Muhammadiyah, katakanlah guru-gurunya itu dibayar sesuai dengan kemampuan kondisi Sekolah. ekonomi orang tua murid. Iya. Nah, disitulah Ladismu berperan Mm. bahwa Muhammadiyah itu orang oke lah, katakanlah ormas terkaya nomor 4 di dunia, tapi jangan lupa yang digarap Muhammadiyah ini masyarakat tidak mampu dan itu harusnya bukan menjadi tugas Muhammadiyah dong. Kalau Iya. kita mau berpikir apa tugas tanggung jawab negara ya atau Betul. pemerintah, Betul. ya itu tantangan buat saya. Karena Betul. ngapain sih Ladismu ini Muhammadiyah orang udah kaya kok masih menghimpun Masih zakat infak betul. loh. Yang kita layani itu Bukan bukan hanya hanya kelas Muhammad. menengah atas yang orang kaya, Betul. yang orang di bawah katakanlah mohon maaf masih berstatus miskin ekstrim itu kan juga dilayani Muhammadiyah itu. Dan tadi nggak hanya warga Muhammadiyah, juga warga di luar Muhammadiyah, Muhammadiyah juga bagian yang ya Al-Ma'un itu kan nggak dibatasi kepercayaan ya atau Iya, suku dia ya, dia lintas agama, lintas Mm-mm. suku karena dia menjadi isu universal Betul. gitu. Bahkan bukan hanya itu, pernah kalau nanti mungkin bisa dicari ya. Bahkan banyak sekarang viral bukti bahwa Muhammadiyah inklusif itu banyak mahasiswa non muslim Iya, kuliah di Muhammadiyah loh. betul. Di UMJ, Muhammadiyah Palembang, di Papua sana gitu. Iya. Saya kira kalau soal inklusivitas, saya nggak meragukan ya Muhammadiyah karena lembaga-lembaga yang selama ini bergerak di bawah naungan Muhammadiyah nggak nggak menemukan persoalan yang serius soal agama, soal Iya. ras gitu ya. Semuanya ya masuk. Semuanya masuk. Bahkan yang unik itu di bencana Sumatera itu ada video unik, nanti bisa cari di Instagram, saya lupa. Tapi intinya ada Muhammadiyah menggunakan gereja Iya. untuk melakukan aktivitas psikososial anak. Betul. Gitu. Jadi buat saya kebanggaan keunggulan Muhammadiyah itu tadi. Jadi kami tidak mesti berkuar-kuar paling pro NKRI, paling Pancasila, PNKRI. Kami bergerak sesuai Betul. dengan kemampuan kami untuk bagaimana publik itu kualitas kesejahteraannya bisa meningkat dan merata. Itu aja. Saya mau ke ini, Pak. Tadi kan kita cukup banyak tuh bicara soal pemberdayaan program. Tapi kalau dari sisi inovasi teknologi, khususnya dalam hal penghimpunan dan penyaluran ini, kalau di Muhammadiyah mengalami di Lazismu itu ada tantangan tersendiri tidak, Pak, untuk transformasi ini atau inovasi ini? Kalau bicara aspek digital ya, Iya. terutama pada aspek digitalisasi, zakat memang ini menjadi kebijakannya Ladismu. Jadi sampai dengan tahun 5 tahun ke depan, sejak tahun ini sampai 5 tahun ke depan, itu kita akan bicara Ladismu punya beberapa isu strategis. Salah satunya adalah transformasi digital atau digitalisasi zakat. Jadi digitalisasi pada aspek penghimpunan, penyaluran. Nah, penyaluran lagi diturunkan siapa nama penerima manfaatnya. Jadi memang digitalisasi satu sudah menjadi kebijakan bukan hanya di Ladismu tapi juga di induk perserikatan kami, PP Muhammadiyah. Nah, yang kedua, sekarang nggak bisa mengelak. Kita nggak bisa menghindar dari teknologi digital. Sekarang semua serba digital gitu loh. Apa yang nggak serba digital sekarang? Dan lembaga zakat memang mau tidak mau, suka tidak suka harus beradaptasi dengan fenomena sekarang serba digital gitu. Dan untungnya Indonesia mendukung untuk dilakukan. Contoh misalkan sekarang semua bank itu memberikan kanal pembayaran zakat, infak, kurban bahkan melalui aplikasi perbankannya. Semua ada. Sekarang bayar zakat katakanlah bisa di e-commerce. Bisa sekarang zakat itu. Jadi memang untungnya ekosistem digital itu di Indonesia dalam konteks penghimpunan zakat itu mendukung. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya kami tetap berusaha bagaimana nanti semua terintegrasi yang namanya dalam satu data atau satu dashboard nasional bicara tentang penghimpunan penyaluran Ladismu.
betul. Jadi memang menjadi salah satu strategis bagaimana transformasi digital pengelolaan zakat gitu. Karena tapi ini Hmm. pengamatan saya pribadi ya Pak. Kalau untuk penghimpunan kan hampir semua lazis itu udah melakukan, hampir Iya. semuanya udah melakukan melalui digital ya. Hmm. Tapi untuk penyaluran ini, saya kira sih jadi catatan penting juga ya Pak. Hmm. Karena ya kita nggak menutup mata juga, ada juga orang yang memang profesinya mustahik ya. Kemana-mana dia mengaku mustahik gitu ya kan. Dan kita nggak tahu apakah dia sudah dapat di lembaga zakat A, zakat B, zakat C, jangan-jangan dia semua lembaga zakat dia dapat itu. Itu tantangan ya, Betul. tantangan ya. Kalau di teman-teman lembaga zakat itu ada semacam berbagi data, Hmm. berbagi informasi. Itu disebarlah foto, awas orang ini nih pernah Iya. datang ke lembaga zakat kami katanya. Betul, betul. Alasannya sama, sedang acara, kecopetan segala macam. Itu memang menjadi tantangan. Iya. Menjadi tantangan, dan kalau di semua lembaga zakat biasanya mereka sudah punya prosedur, apa persyaratan ketika hendak mengakses dukungan dana zakat atau infak. Nah, persyaratan itu misal harus ngisi nama siapa, alamat apa, foto KTP, itu mohon maaf kepada semua pemirsa, itu bukan dalam rangka merepotkan, Betul. tapi dalam rangka memverifikasi bener nggak nih orang gitu. Betul. Atau jangan-jangan hanya memanfaatkan dana zakat untuk kepentingan sesaat gitu. Ya, apalagi kan nggak menutup kemungkinan ya dari dulu kan kita udah ada profesi orang miskin ya. Bahkan ada marketingnya kan, ada agensinya itu. Betul. Jadi disalurkan ya. Kalau dulu modelnya konvensional ya, di jalan, di pinggir-pinggir jalan, di lampu merah ya, semakin sulit. Sekarang udah semakin modern ya. Caranya dibikin proposal, dibuat satu skenario cerita yang menarik gitu. Tapi sekarang berarti antar lazis itu sudah tahu, sudah sharing. Ini orang ini pernah datang ke lembaga kami. Betul. Nah, jangan sampai misalkan teman-teman tertipu atau ngasih bantuan double kayak gitu. Itu udah saling terkoneksi lah informasi-informasi kayak gitu itu. Jadi kalau teman-teman yang tahu ada praktik-praktik itu ya saling mengingatkan lah, itu nggak baik gitu ya. Karena masih banyak orang-orang yang perlu dibantu betul, gitu. yang sangat ekstrim kemiskinannya di Indonesia. Mungkin kalau yang kemarin kan kisah yang di NTT yang anak kecil itu kan satu kisah ya, sebenarnya masih banyak hal-hal yang mungkin yang kita belum tahu gitu ya. Nah, terkait ini Pak, biasanya kan di bulan Ramadan ini masa-masanya orang bayar itu ya, bayar zakat, zakat fitrah, zakat harta, walaupun kadang kalau saya lihat ya kecenderungannya nggak melihat haul atau nisabnya, pokoknya bayar aja. Bayar aja gitu. Nah, kalau di Muhammadiyah gimana sih terkait dengan pemanfaatan bulan Ramadan ini untuk satu, untuk pengumpulan, yang kedua untuk mengedukasi soal zakat ini. Sebenarnya zakat ada nisab, ada haul, ya haul itu juga harus kita perhatikan kapan kita dapat hartanya gitu-gitu. Itu gimana? Jadi memang Ramadan itu momentum untuk melakukan 2 program. Pertama, penghimpunan, kedua penyaluran. Nah, penghimpunan itu salah satunya bicara tentang edukasi zakat. Karena selama ini tantangan kami lembaga zakat itu ketika bicara zakat itu hanya zakat fitrah. Taunya zakat fitrah aja, dia bicara zakat, padahal ada zakat pertanian, ada zakat mal tadi yang dibilang, kemudian ada zakat perniagaan. Jadi mengedukasi publik bahwa zakat itu tidak hanya zakat fitrah, termasuk ke perusahaan. Perusahaan juga kadang-kadang masih ada yang nggak tahu, bukan hanya kadang-kadang, bahkan banyak yang tidak tahu ada namanya zakat korporat atau zakat perusahaan yang itu berbeda dengan CSR gitu. Itu masih tetap harus diedukasi. Nah, jadi memang Ramadan itu momentum untuk menghimpun, mengedukasi, dan menyalurkan. Nah, kenapa menjadi momentum? Karena memang orang Indonesia itu memang ada datanya. Mereka akan berlomba-lomba dalam kebaikan, berderma, menghimpun membayarkan donasi. Salah satunya memang di bulan
Ramadan. Dan Iya. itu jadi memang harus lembaga zakat harus dituntut kreativitasnya Mm-mm. bagaimana target penghimpunan Ramadan itu tercapai kira-kira begitu. Iya. Karena memang Ramadan ini kan bulan berbuat baik ya, karena kan Nah, banyak pahala yang sudah mm, disiapkan oleh Allah. Kalau melakukan A, maka akan dapat 10 kali, bahkan mm, ratusan kali lipat amal yang iya, pahala yang akan mm, kita dapatkan gitu ya. Tapi kalau kita lihat ya Pak, salah satu tantangan pengelolaan zakat itu eh, di keberlanjutan ya. ya, Ya kan? Karena memang kalau kita lihat selama ini, dan juga memang kalau kita lihat 8 asnaf ini kan kecenderungannya ini kan kelompok-kelompok yang konsumtif ya, kecuali ada beberapa ya mm, amil atau mm, fisabilillah kan mm, tidak identik konsumtif gitu ya. mm, Tapi kalau fakir miskin kan, orang fakir orang miskin ya karena memang kebutuhan sehari-harinya saja mm, pas-pasan atau bahkan kurang gitu. mm. Nah, tapi kalau sebagai lembaga kan otomatis tidak hanya cukup kumpul, salurkan. Cukup begitu Iya, begitu nanti ketemu Ramadan, Syawal udah habis semua gitu. Nah, iya betul. ini gimana strategi atau langkah-langkah yang diambil Lazismu untuk memastikan kalau ini akan sustain bagi generasi-generasi nanti selanjutnya juga? Pertama, kalau di Lajismu itu dalam konteks petasarufan itu ada Mhm, dua istilah. mhm, Namanya pendistribusian dan pendayagunaan. mmm, Jadi bahasa gampangnya pendistribusian itu hal-hal yang sifatnya bantuan emergensi atau bantuan darurat. mhm, Nah, pendayagunaan itu sifatnya jangka panjang. iya, Nah, kebijakan yang dirumuskan di Lajismu salah satunya adalah bagaimana melahirkan program penyaluran zakat yang berdampak dan berkelanjutan. mhm, Itu salah satu kebijakannya. mhm, Nah, bagaimana caranya? Pertama, yang jelas dalam setiap penyaluran, terutama aspek pendayagunaan, mhm, itu kami ada yang namanya tahap asesmen. mhm, Nah, asesmen ini dilihatlah datanya. Ini kira-kira benar-benar nggak sih orang ini layak menerima zakat atau layak eh, dikatakan berhak eh, dilakukan pendampingan oleh Lajismu. mhm, Nah, jadi asesmen atau pendataan itu ada dua aspek. Aspek pribadi, datanya individu, calon iya, penerima manfaat. Ada aspek bagaimana potensi sosial, oh, potensi ekonomi yang ada di masyarakat di mana calon penerima manfaat itu tinggal. mhm, mhm, Karena pasti ada potensi itu, entah itu potensi misalkan potensi dukungan akses fasilitas publik iya, atau dukungan bagaimana kuatnya seorang tokoh masyarakat, iya, tokoh agama di situ dalam konteks misalkan dia komitmen bagaimana masyarakat bisa sadar zakat misalkan. betul, Itu dipetakan itu apa saja potensi yang ada di lingkungan calon penerima manfaat tinggal. mhm, Itu sudah selesai, maka kita masuk ke tahapan pembuatan proposal. mhm, Proposal itu dikaji lah, dirumuskan apa yang menjadi tujuan, mhm, outcome, output, programnya apa, aktivitasnya apa. Oke, sudah selesai, nanti masuk tahap monitoring dan evaluasi. mhm, Monitoring evaluasi ini nanti setelah itu ada kegiatan lagi, kira-kira apa yang harus ditindaklanjuti. iya, Nah, itu adalah siklus bagaimana penyaluran zakat di Lajismu yang tadi harapannya itu berdampak dan berkelanjutan. mhm, Kenapa itu dilakukan? Ya tadi karena mengeluarkan orang dari status kemiskinan ekstrim itu nggak mudah dan iya, tidak instan, butuh proses panjang. iya, Itu sih yang bisa jelaskan tahapannya agar mhm, berdampak dan kelanjutan itu dalam penyaluran zakat atau infak. iya, penyaluran itu berarti ya kita Hmm. juga harus memikir jangka panjang tadi, Iya, perubahan juga kan, iya. perubahan dari eee, harapannya yang awalnya dia Hmm. mustahik, Hmm. setidaknya nanti dia jadi munfik, Ya, kemudian nanti jadi muzaki taki. gitu Iya, ya. jadi ada tahapan. Karena Iya, apapun itu, ketika kita lagi sedang proses pendampingan, katakanlah mhm, dia baru bisa, bukan baru misalkan gini, dia sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar, sudah bisa. iya,
tiba-tiba di tengah jalan harga sembako naik. Betul. Dari nol lagi kerja, tanda kutip gitu, kerja capek lagi itu kan. Iya, Makanya betul. saya bilang itu butuh waktu panjang dan butuh berproses. Ya kalau dia belum bisa menjadi muzaki, minimal munfik aja. Iya. Dia rutin berinfak, katakanlah sehari atau sebulan 5.000, 2.000. Iya. Buat saya itu sudah prestasi itu sendiri. Mm. Dia menjadi peduli dengan orang lain melalui ya simbolnya tadi mereka rutin berinfak gitu. Mungkin ada kisah ini nggak Pak, atau yang paling berkesan menurut Bapak terkait dengan khususnya penyaluran zakat dalam arti pendampingan tadi itu? Kalau pendampingan ada, cuman nggak seintens di pilar pendidikan. Mm-mm. Kalau pilar pendidikan, alhamdulillah banyak sih. Iya. Misalkan saya lagi acara di mana dengan Pak Ibnu ya, iya betul. Saya yang dibantu Lajismu sehingga saya bisa tamat S1. Saya yang Iya. dibantu Lajismu sehingga saya bisa tamat S2 gitu. Mm-mm. Itu banyak. Atau misalkan sekolah yang kami bantu, makasih ya Pak, itu Iya. sekolah kami lebih bagus. Pengalaman-pengalaman itu buat saya itu menarik. Iya. Jadi ketika Anda punya kuasa, gunakanlah kekuasaan itu untuk membahagiakan, mensejahterakan orang. Itu poinnya sih dari saya selama ini. Tapi kalau sifatnya pemberdayaan ada. Misalkan mereka tadi dari yang tidak punya pekerjaan jadi sudah punya Jadi ada pekerjaan pekerjaan. gitu. Ya minimal mereka bisa mendapatkan tambahan penghasilan lah, meskipun belum Iya. bisa memenuhi semua kebutuhan dasar ya. Iya. Tapi ya kalau cerita interaksi itu banyak sih. Hmm. Nah makanya kita bikin tadi yang ini buku tadi Buku. yang saya sampaikan itu tadi. Ini bisa diakses, ada online-nya nggak Pak? Kalau ini ada, tapi kalau yang satu lagi itu masih proses. Oke, berarti nanti Jadi, teman-teman bisa baca. jadi semuanya apa yang dilakukan Lajismu itu di dua buku ini. Nah, di 2 buku ini, satu kalau yang saya pegang ini kisah inspiratif penggerak kebajikan. Nah, ini teman-teman bisa baca nanti di sini, dan Ini yang di sini jejak kebajikan. kebajikan. Jadi ini semacam sebenarnya konsepnya buku berseri. Mm-mm. Ya, di sini jejak kebajikan, yang ini penggerak Penggerak kebajikan. kebajikan. Kalau ini merekam bagaimana potret program Lajismu, yang ini juga sama, tapi Iya. lebih banyak siapa yang menggerakkan orangnya, Aktor-aktornya. aktor-aktornya, itu Iya. semua di buku itu. Ini sebenarnya buku berseri, Mm-mm. yang mudah-mudahan akan muncul seri ketiga gitu. Amin. Mudah-mudahan nanti supaya orang makin tertarik, dan juga salah satu yang jadi tantangan sekarang kan kepercayaannya. Iya. Masyarakat terhadap ormas keagamaan di tengah situasi yang sekarang ya Iya. bisa kita bilang banyak abu-abunya lah Iya. dibanding hitam putihnya gitu ya. Jadi upaya-upaya untuk menyampaikan cerita-cerita baik ini sangat-sangat kita butuhkan sekarang Iya. ini. Dan ini juga kami bagikan ke donatur kami, baik individu maupun perusahaan. Karena supaya mereka tahu apa sih yang sudah dikerjakan Lajismu. Iya. Kami kasih buku ini. Karena buat kami, kehilangan satu muzaki itu sama dengan kehilangan 1000 muzaki. Iya. Artinya, muzaki komplain dan tidak lagi berzakat mulai Lajismu. Wah, itu musibah ini yang berdampak besar. sistemik lah kalau bahasa dulunya itu ya. Iya, Itu betul. harus, itu perlu kerja keras lagi gitu. Betul. Jadi kehilangan satu muzaki itu, itu berdampak kemana-mana itu. Ya. Berdampak kepada kepercayaan, berdampak kepada citra lembaga. Iya. Itu kalau saya, makanya kalau kami itu menghindari betul itu komplain muzaki itu. Gitu. Sebagai penutup mungkin Pak, ada pesan untuk khususnya kan nanti kan yang akan meneruskan Bapak juga generasi muda, apalagi penonton Cuan Halal ini banyaknya anak-anak muda gitu, orang-orang muda. Apa pesan dari Bapak untuk gimana supaya kita tetap bisa menjadikan tujuan atau maqasid dari zakat ini bisa tercapai itu? Pertama, saya belum menemukan bukti atau penelitian orang yang gemar berzakat, berinfak, bersedekah jadi miskin. Jadi, berbuatlah kebajikan dengan cara yang bermacam-macam. Jika Anda belum bisa membayar zakat, lakukanlah dengan berinfak. Jika tidak bisa dengan berinfak, dengan sedekah. Karena sedekah itu tidak mesti dengan harta.
Kalau teman-teman punya kemampuan, misalkan ilmu pengetahuan, ada yang saya bisa mengajar bahasa Inggris. Salurkan itu, kemampuan Anda, itu sama dengan sedekah. Teman-teman punya waktu, saya akan menjadi relawan, lakukanlah itu. Itu bagian dari sedekah. Karena konsep sedekah tidak mesti dengan uang atau dengan harta. Itu yang pertama. Yang kedua, zakat, infak, sedekah itu bukan perintah Islam yang untuk menghalangi hasrat orang menjadi kaya. Itu penting untuk dicatat, direnungkan, bahwa zakat itu adalah instrumen bagaimana kesejahteraan itu bisa didistribusikan, bisa merata kepada semua orang. Salah satunya adalah melalui instrumen keuangan namanya zakat atau infak. Nah, zakat atau infak adalah cerminan bagaimana membunuh egoisme, membunuh individual dalam konteks pengelolaan harta. Makanya tadi saya katakan zakat bukanlah instrumen atau perintah yang membunuh hasrat manusia untuk menjadi kaya. Bukan. Tetapi zakat itu adalah instrumen perintah bagaimana jumlah orang kaya makin banyak dan menyebar sehingga harta itu tidak hanya numpuk di tangan segelintir orang. Mungkin itu. Baik, terima kasih Siap. banyak. Mohon maaf Ibnu kalau Sani. terlalu berteori-teori. Ini sangat pembicaraan, sebenarnya ada banyak hal lagi yang masih bisa kita diskusikan khususnya nanti. buat teman-teman cuan halal. Mudah-mudahan obrolan kali ini ini baru pemantik ya, pemantik awal, karena memang pengelolaan zakat, tantangan lembaga-lembaga zakat itu sangat banyak, dan apalagi isu 8 asnaf yang jadi persoalan yang kemungkinan akan susah atau tidak mungkin hilang sama sekali di muka bumi, tapi itu bisa kita minimalisir, kita bisa kurangi, atau dampaknya mungkin bisa kita kontrol melalui salah satunya adalah zakat. Tapi ini baru salah satu. Baru salah satu, betul. Mungkin itu obrolan kita bersama Bapak Muhammad Ibnu Sani. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast Cuan Halal. Sampai bertemu di podcast Cuan Halal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, terima kasih. Terima kasih banyak.